Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan sekalian pada channel Gentas, Gerakan Guru Berkualitas. Menarik sekali pagi hari ini kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Jamaluddin Abdullah yang posisinya ada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara saya sendiri, Tarmizi, ada di Jakarta. Terima kasih Pak Jamal sudah kembali ke channel kita. Dari ngobrol kita kemarin itu waktu sebelumnya tergambarkan satu pandangan awal yang sesungguhnya menimbulkan banyak pertanyaan gitu kan ya. Pak Jamal itu umpamanya di Madrasah Sanawiyah Sayang Ibu, Pak Jamal ya. Yeah. Madrasah Sanawiyah Sayang Ibu mencoba untuk menerapkan sebuah model pembelajaran, katakan gitu, model pembelajaran yang integratif sifatnya. Kalau kita baca di websitenya, itu ketahuan antara lain mencoba untuk mengamalkan, memadukan dalam satu paket pembelajaran hadis Rasulullah bicara tentang iman, Islam, dan ihsan. Seperti gitu kan ya. Nah itu ya mungkin para guru semua sudah tahu. Tapi ketika menjalankannya itu bagaimana? Nah Pak Jamal kemarin itu kawan-kawan sekalian mengintroduksi di pesantren beliau, wabil khusus di Madrasah Sanawiyah, mencoba mengusahakan implementasi pembelajaran demikian. Jadi keluhan-keluhan terhadap kekurangan pendidikan, kekurangan proses pembelajaran di Indonesia selama ini coba dihadapi dan diatasi oleh Pak Jamal dan kawan-kawan di Mataram. Pak Jamal, kalau kawan ingin lebih mengenal lebih konkret model pembelajaran atau implementasi yang bagaimana yang dilakukan oleh Pak Jamal bersama kawan-kawan di khususnya Madrasah Sanawiyah Sayang Ibu itu tadi. Kok namanya Sayang Ibu ya? Menarik sekali. Gimana Pak Jamal? Ya, terima kasih Pak Tarmizi atas waktunya dan silaturahmi yang luar biasa ini. Lama tidak bertemu dan kita lanjutin dialog kemarin terputus karena ada satu kendala sedikit ya. Tadi disinggung bahwa memang kami mencoba membangun sebuah sebuah praktek pendidikan yang coba sebenarnya menjawab persoalan-persoalan yang selama ini kita pikirkan. Karena sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, kami itu sekarang sudah ada MI, MTS, MA dan sebenarnya udah lengkap ya? Ya, semua kita terapkan dengan konsep yang sama. Tentu di awal sekali kita harus bicara tentang visi, vision, bahkan pada tataran filosofis ya. Ini harus kita satukan dulu. Jadi apa sih tujuan pendidikan itu? Dan karena kita lembaga pendidikan Islam, maka saya coba mendekatinya dari perspektif keagamaan. Dan saya merasa sekali itu sangat justru menguatkan tentang apa yang menjadi keinginan misalnya tujuan pendidikan nasional dalam USPN itu ya. Tentang bagaimana seharusnya sebuah lembaga pendidikan, apa sekarang disebut dengan apa profil pelajar Pancasila atau apalah yang banyak itu ya. Nah, kami berangkat dari satu konsep bahwa tentu saja buat tujuan kita ini beribadah. Maka semua langkah-langkah kita ini harus menyatakan ibadah. Juga
semua yang kita pelajari itu, karena dia ibadah maka dia adalah agama. Kami meyakinkan, kami sendiri juga teman-teman di pesantren, di madrasah, itu sejak awal mereka bergabung, bahkan ketika wawancara, poin ini harus kami terangkan supaya secara filosofi dia juga nyambung, dan ini sesuatu yang terkait, terintegrasi. Nah, ada satu disertasi ini kemarin ini membahas tentang sayang ibu ya, S3. Ada sekarang mungkin ada satu lagi, ada beberapa, ada yang S3 itu 2 yang mencoba apa namanya, membreakdown apa yang kami lakukan ditunjuk dari perspektif. Disertasi di mana itu Pak Jamal? Di Mataram, jadi di UIN Mataram. Mataram. Ya. Iya, iya. Jadi integrasi agama dan sains, analisis pembelajaran berbasis riset di pesantren Alam Sayang Ibu. Oh, oke. Itu jadi. Ya, jadi dan kami sampaikan di sini, ditulis dan terbaik lah. Nah, jadi secara filosofi dia harus terintegrate juga. Filosofi kita tuh apa? Bahwa tujuan kita ini beribadah, dan ibadah kita itu harus 3 bentuk ini. Pertama, dan ini kita simpulkan dari surat Ali Imran ayat 190-91 itu. Tentu saja terkait dengan ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, Allah tidak menciptakan kita ini kecuali untuk menyembah, dan memang dalam kerangka itulah yang kita bangun. Maka kemudian kami coba kaitkan itu dengan apa namanya, prinsip iman, Islam, ihsan. Buku The End of Education-nya Neil Postman ya. Dia bicara tentang, dia mengkritik pendidikan barat, dan pada tataran tertentu memuji pendidikan Islam. Apa yang hilang dari pendidikan barat itu adalah, kata beliau, dia nggak ada narasi besarnya, great narration-nya itu nggak ada. Sehingga terjebak pada kapitalisme, pada industrialisasi, dan itu berujung pada merusak semesta ini. Nah, yang beliau sanjung itu adalah ada narasi besarnya dalam Islam itu apa? Itu ibadah itu. Ada konsep akidah dan seterusnya itu. Nah, itulah yang kita coba bangun. Harus ada narasi besar dulu kita sebuah lembaga pendidikan. Apa narasi besarnya itu? Kita adalah khalifah. Hanya sayangkan khalifah ini sejauh ini lebih banyak dibicarakan dalam konteks pemerintahan politik itu loh. Padahal kalau kita lihat Tobari misalnya, itu lebih banyak bicara beliau tentang justru bekal manusia khalifah itu apa. Tidak dalam konteks politik gitu loh. Tapi ta'limul asma, pengajaran tentang semesta ini, semua hal Allah ajarkan kepada manusia sebelum dia turun ke muka bumi. Jadi menjadi khalifah itu bekalnya pengetahuan. Nah, dalam ayat Al-Baqarah 30 sampai 34 itu jelas sekali bahwa ketika malaikat misalnya merasa lebih pantas sebagai khalifah karena memodalkan tasbih tahmid itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, Allah bilang nggak cukup dengan itu. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Apa itu kemudian? Ayat 31-nya wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajarkan manusia semua hal. Dan ini hampir semua tafsir kita baca ya, pembelajaran tentang ya modal Adam itu adalah pengetahuan tentang kawakib, tentang benda-benda langit semuanya, kemudian tentang syajarat, pepohonan, hayawanat, semua jenis hewan. Apa saja mukabbarah hawa musawwah, yang besar kecil itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Dan menariknya, dan itu At-Tabari misalnya mengutip Ibnu Abbas, yang diajarkan itu bukan sekedar nama katanya, tapi zawat, substansi dari misalnya air, cahaya, substansi dari bebatuan itu apa sih? Substansi dari benda-benda langit itu apa? Kemudian apa sifat-sifatnya seperti apa itu benda-benda? Dan menarik sekali itu wa af'al, fungsinya itu apa di alam semesta ini.
Nah, kalau kita paham itu kan sangat saintifik gitu. Sangat Iya. saintifik. Bahkan Ibnu Abbas menyebut diajarkan tuh hatal kusuwah, air kusayyah. Allah mengajarkan tentang uh, kusuwah itu gas yang keluar dari perut kita, ya, kentut kalau bahasa kita lah. Itu diajarkan oleh Allah kepada Adam sebelum dia turun ke muka bumi. Iya. Kenapa inilah menjadi bekal? Pengetahuan itu menjadi bekal untuk menjadi khalifah. Nggak Iya. Dan cukup itu sebagai khalifah itu dengan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. iya, bahkan dengan malaikat. Hmm. Malaikat nggak tahu pengetahuan tentang itu, makanya ketika ditantangin oleh Allah, coba ambiuni bi asma'i haula. Coba anda beritahu saya mana apa itu semesta itu. Maka malaikat bilang subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Oh, kami nggak tahu itu dan kami memang engkau tidak beritahu jadi kami nggak tahu. Maka kemudian malaikat disuruh bersujud kan kepada Adam. Karena kemudian Adam menunjukkan kapasitasnya, pengetahuan tentang semesta ini. Jadi menjadi khalifah itu bekalnya itu bukan hanya tasbih tahmid atau apa yang kita sebut sekarang eh, ibadah mahdoh lah. Apa yang kemudian secara apa kita simpulkan dengan PAI. Menjadi khalifah nggak cukup hanya apa yang dalam kurikulum kita disebut PAI itu. Iya. Itu nggak bisa gitu loh. Maka saya sangat setuju banget ketika misalnya pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran apa yang disebut umum itu juga diajarkan di madrasah karena memang itu nggak ada istilah agama dan tidak agama dalam Islam kan. Ya. Semua ilmu dari Allah dan itu penting untuk apa namanya kehidupan. Saya sering kadang kalau berdialog sama teman-teman itu persoalan kita umat ini menyerahkan tugas kekhalifahan itu, umat Islam menyerahkan tugas kekhalifahan kepada umat lain, maka yang terjadi apa? Mereka lah yang maju gitu loh. Iya. Kita ini mengatakan itu sebagai bukan tugas. Nah ini persoalan. Maka ya kita terbelakang dan memang kan dalam bahasanya misalnya Imam Asy'arawi ya seorang ulama besar itu apa Mesir itu mantan rektor Al Azhar ya mantan rektor itu bukan kuasa tetapi beliau salah seorang ulama besar lah diakui berpengaruh sekali. Beliau bilang ada dua tujuan kita mengetahui semesta ini. Pertama untuk mengetahui kekuasaan Allah dan ini bahasa semua ulama. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berpikir paling tinggi itu berpikir tentang kainat ini, tentang semesta ini. Kenapa? Karena ujungnya nanti itu membangun kesadaran betapa Allah itu Maha Kuasa. Yeah. Kalau dalam bahasanya Fakhruddin Ar-Razi itu al-alam mamlu'un bidalaili wahdaniyatillah atau bidalaili tauhid. Semesta ini penuh dengan bukti-bukti dalil-dalil Allah itu esa, Allah itu Maha Kuasa. Nah, maka bagi kita manusia kalau kita ingin akidah kuat itu pelajari juga lah alam semesta ini. Bukan sekedar doktrin yang sifatnya apa yang kita dapat dalam misalnya aqaid akidah, ulumul akidah atau ilmu akidah atau katakanlah apa yang kita pelajari di fikih, tafsir dalam mana-mana yang selama ini kita batasi gitu loh. Dan itulah barangkali juga yang oleh Syekh Tontowi Jauhari itu menyebut sebagai apa kesalahan umum dalam diskursus pendidikan atau diskursus ilmuwan kita itu di para ulama. Bahkan beliau menyebutnya hanya sebatas ayat-ayat mahdoh itu, ibadah mahdoh. Yang kata beliau, la tazidu min mi'atin khamsina ayat. Nggak lebih dari 150 ayat. Ada yang menghitungnya 200 ayat lah. Tentang puasa, zakat, dan seterusnya itu. Apa yang kita kemudian sebut sebagai PAI dalam kurikulum kita. Atau pelajaran agama Islam. Iya, pelajaran agama Islam. Jadi agama Islam hanya itu. Nah, itu kan persoalan. Ada sekitar 150 ayat itu. Sementara ayat Quran itu kan 6.000 lebih. Jadi kalau kita persentase itu, apa yang kita cakupkan dalam PAI itu, dalam bahasanya Tantowi Johari ini, nggak lebih dari 2,5% gitu loh. Lalu gimana dengan 97,5% lain? Apakah kita abaikan? Nah, sementara kita mengklaim sebagai umat terbaik. Ya?
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi faktanya kita hanya concern kepada 2,5% Al-Quran. Kita mengatakan Quran hudan linnas, tetapi sebenarnya sebagian kecil saja yang kita rujuk atau pelajari secara serius. Nah, ini menjadi persoalan karena itu di sayang ibu gagasan ini kita bawa dan kami pahamkan kepada guru-guru, ini loh visi misi kita. Ibadah kita itu bukan hanya sholat, zikir, tetapi juga berpikir. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bagaimana cara memahamkannya kepada Ya, para kami guru? dialog, kami harus ngomong terus gitu loh. Jadi maka berpikir tentang ayat itu bagian dari perintah Allah. Karena ujungnya nanti ada kesadaran ilahiyah di sana. Iya. Kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Itu kan hanya bisa muncul ketika orang tahu manfaat dari benda-benda itu. Iya. Nggak mungkin keluar dari orang yang nggak tahu manfaat daun, manfaat udara, manfaat bebatuan, manfaat tanah. Setelah Bagaimana kita bilang, dieksplorasi terlebih dahulu. nah iya, explore dulu, pelajari dulu, barulah kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza. Itu nggak sia-sia ya Allah. Nah, jadi itu kira-kira yang, dan alhamdulillah sejauh ini itu yang kita ini, dan pelan-pelan guru-guru kita mulai menyadari itu. Dan saya bilang ustadz itu bukan hanya guru fikih, guru matematika juga ustadz, guru bahasa Inggris juga ustadz. Betul. Nah, ini yang kita dan guru-guru harus saling menghargai, harus saling mensupport. Maka nanti itu terbentuk dalam tadi proyek-proyek, semua harus terintegrasi pembelajaran. Belajar matematika diintegrasikan dengan fikih, misalnya anak-anak kita ajak, oke, sekarang belajar tentang sholat, waktu sholat, misalnya nih contoh real Pak Tarmizi. Kami ajak anak-anak itu ada jam khusus, oke, ya sholat. Sekarang coba kita tes waktu sholat di madrasah kita jam berapa sih sebenarnya? Nah, itu praktek. Jadi nanti guru-guru matematika terlibat, dia membuat jam matahari itu kan, terus dia ngukur pakai digital watch ya, jam digital. Dia ada yang memperhatikan kapan bayang matahari itu sampai, itu dibikin nanti garis-garis ya, sehingga oh berarti ketika bayang-bayang misalnya benda yang ditaruh di tengah itu kemudian dia sama dengan tingginya atau panjangnya dengan bendanya, maka itulah waktu asar misalnya. Nah, anak-anak menghitung tuh, ada yang kalau dia kolektif kan ada yang melihat jam ini terus dia catat gitu loh. Iya. Nah, itu bisa bentuk integrasi sehingga anak-anak belajar dari agama itu dia terintegrasi. Belajar misalnya tentang miskin, fakir, tentang hak-hak ashabu apa itu namanya? Mustahik. Hak waris. Apa? Hak waris. Enggak, misalnya kita bicara mustahik dalam zakat gitu kan. Ya, mustahik dalam zakat. Fakir miskin itu harus kemudian pertanyaannya gimana? Siapa yang disebut fakir miskin, gitu kan? Itu dipikir seperti apa? Nah, nanti kemudian anak-anak harus belajar apa konsep kemiskinan di Indonesia. Yang income-nya berapa disebut miskin? Di dunia misalnya dunia ukuran miskinnya berapa? UNESCO misalnya ukuran kemiskinannya berapa sih? Nah, nanti kemudian anak terjun tuh memetakan di kampung itu ada berapa. Dia ngecek penghasilannya apa gitu. Jadi itu udah IPS nyambung, ekonomi nyambung, dia tentu nanti kita tarik semua tema-tema itu, semua topik-topik pembelajaran itu dalam satu proyek, sehingga anak-anak udah dia turun ke kampung, dia nanti mendata. Jadi anak-anak bertanya, itu udah kan pembelajaran luar biasa. Dia bikin instrumen sama-sama, terus dia data masyarakatnya, sampai nanti presentasi. Jadi konsep miskin dalam Islam itu apa, dalam BPS misalnya seperti apa, dan seterusnya. Kalau begitu menjadi guru berat sekali, Pak Jamal. Karena dia selain menguasai satu materi, katakanlah materi pelajaran agama Islam, tetapi sekaligus juga dia harus mengerti ilmu ekonomi,
dia harus juga Ada mengerti. guru ekonomi. Jadi guru ekonomi harus duduk bersama. Kan Aha. ada pelajaran ekonomi, kan ada pelajaran IPS tentang kepedulian, tentang PPKN lah, tentang lingkungan atau apalah itu dengan. Itu harus duduk bersama, Pak. Jadi Artinya di situ karena dia memaksa proyek, guru itu duduk bersama. ya tidak satu guru berarti untuk Iya, membimbing anak-anak dalam satu proyek itu. Beberapa guru yang terkait dengan materi akan duduk bersama. bersama-sama. Oke. Disitulah kami nanti biasanya setiap pekan itu sebelum mengajar guru harus duduk bersama. Jadi kami intens itu seminggu sebelum pembelajaran itu semua guru duduk presentasi. Oke, Oh, bagian oh. topik mana yang terkait ini? Oke, duduk-duduk terus ya nanti ya walaupun tentunya tidak bersamaan kan pelan-pelan. Oke, secara nanti dia belajar, anak-anak tuh belajar di guru-guru sudah sepakat nih sudah tahu titik temunya. Cuma kan anak-anak nggak mungkin sekaligus kan. Oke, dia belajar ke ekonomi, dia belajar ke matematika, statistik dia belajar nanti dia cara ngitung dia belajar ini cara real experience anak mengalami pembelajaran. Nah, itulah kenapa memang kemudian di pesantren menjadi menarik karena kita ada 24 jam kan. Nah, kita lebih fleksibel lah. Sebentar Pak Jamal. Berarti kalau menggunakan apa jadwal pelajaran per hari per satu minggu, dimungkinkan satu hari itu umpamanya hanya satu proyek. Oh, nggak bisa sehari. Kami konsep belajarnya itu sepekan biasanya untuk small project ya. Jadi Mm-mm. hari pertama anak-anak belajar konsep, hari kedua dia menyusun ya Oh, praktikumnya lah. Ini untuk ketika satu mata pelajaran. Nanti kemudian sampai dia praktikum, sampai kemudian siapkan presentasi dan mereka presentasi. Itulah yang nanti basis nilainya. Tetapi dalam kegiatan yang tadi itu kan dia perlu besar. Jadi dalam satu semester ada satu proyek yang benar-benar besar oh, yang oh. mengaitkan dengan semua mapel pelajaran. Iya. Maka di ujung kami ada bulan proyek namanya. Di sana sudah materi sudah selesai dipelajari semua, tinggal anak-anak duduk. Oke, saya fokus mengambil ini. Saya mau proyek saya tentang misalnya mendata jumlah katakanlah tingkat kemiskinan di kampung ini. Atau tadi Oke. ada anak bahkan saya ingin tahu Ustaz, jam berapa jatuhnya sholat subuh di tempat kita ini. Itu nanti anak-anak bangun itu dia naik ke dataran Hmm. paling tinggi gedung terus dia amati kira-kira jam berapa itu subuh itu apa namanya fajar itu Terbit. terlihat itu dan itu anak-anak naik itu sampai 2-3 hari dia menunggu fajar itu pagi hari. Nah, karena itu kemudian memang begini Pak, saya syukur sekali dengan kurikulum Merdeka ini dengan segala perdebatan yang ada ya. Tetapi yang paling fokus itu adalah memberi keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mendesain sendiri. Hmm. Ini tidak akan bisa terjadi kalau kita konsep ini struktur kurikulum kita misalnya begini. Fikih belajar sekali seminggu 2 jam. Nanti ketemu lagi minggu depan. Besoknya belajar akidah akhlak. Besoknya apa enggak? Kalau kami lakukan itu sebulan ini fikih semua selesaiin gitu loh misalnya. Dan Ya. kita susun. Dan kemudian juga saya masih sebenarnya kurang setuju dengan kurikulum Merdeka ini. Dia memberi keluasan 1 tahun kan kita nyusun. Mestinya bagi saya jenjang. Hmm. Dalam 3 tahun itu biarin sekolah menyusun itu. Semester 1 apa yang dipelajari. Semester 2 apa yang penting. At the end ini loh. Pemerintah maunya seperti ini. Apa yang disebut dengan CP-nya atau dulu disebut KIKD-nya itu oke, kita ini KIKD terus biarkan kita yang menyusun gitu. Dan disitulah nanti bisa kita duduk bersama dengan guru-guru yang lain. Kita tarik ketika oke topik ini dia terkait dengan mapel apa. Nah nanti pada minggu itu semua mapel itu mengarah kepada yang dipelajari anak itu sehingga terintegrasi secara ini. Walaupun tentu tidak bisa semua ya. Kami di setiap akhir semester itu sudah nggak pakai ujian kayak konvensional ya. Tapi project dan syukur sekarang di kurikulum sekarang itu sudah diakomodir. Dulu ya kami nggak peduli aja lah disebut melanggar ya nggak peduli gitu. Maksud saya itu, Ya. tapi faktanya kita terus terang apa namanya ketika di assessment kita ya kita tunjuk reading skill anak muncul karena harus menulis, anak harus berbicara.
Gitu kira-kira Pak. Mestinya ada kesulitan. Kenapa? Karena guru itu kan banyak jumlahnya. Dan guru dengan backgroundnya masing-masing. Bagaimana menyatukannya? Menyatukan, barangkali mohon maaf, egoisitas masing-masing guru, kemudian wawasan masing-masing guru yang sudah terbentuk pada waktu lama gitu kan ya. Apakah lalu kepala Ya, sekolahnya yang turun tangan untuk menjembatani atau bagaimana? ya, disitulah makanya leadership kita ya. Memang kemudian kan ini gagasan baru, maka misalnya saya sama istri yang kita sudah sepakat dengan gagasan ini, kepala madrasah pun harus melaksanakan. Tapi setelah kita, dan mereka paham gitu ya. Dan guru-guru juga gitu, nggak merasa dia nggak boleh ego sektor itu nggak boleh. Karena tadi kita ingin ini terintegrasi. Yang penting anak-anak ini belajar. Memang tidak mudah bagi guru, dia harus duduk apa ya. Tetapi itu perjuangan. Nah, ketimbang dia sekedar mengajar gitu saja, nggak ada kaitan dengan pelajaran satu dengan pelajaran lain, itu kan jadi persoalan. Dan disinilah sekali lagi kebijakan satuan pendidikan itu menjadi penting, dan ada Ya. orang yang enggak, ini yang harus dilakukan. Nah, kita duduk bersama. Dan sampai sejauh ini, kemarin kita dipilih sebagai salah satu madrasah unik kan di Kementerian Agama. Ada 20 di Indonesia kan yang Oh. masuk metro itu. Masuk metro, dari kita salah satu yang masuk dari Indonesia Timur sebagai lembaga yang melakukan satu inilah terobosan atau hal yang apa namanya, kemudian menjadi salah satu pilihan solusi dari rumitnya begitu tinggi harapan tujuan pendidikan nasional, visi misinya, gagasan itu kan luar biasa kan, menciptakan anak bertakwa, kreatif. Wah, itu kan kalau lihat itu kan itu gimana pelaksanaannya. Nah, ini yang kita coba lakukan. Tapi memang kemudian ada banyak hal, Pak Tarmizi. Kami misalnya pada bulan-bulan pertama itu tradisi membaca itu harus kita ini. Kami ada jam khusus setiap malam itu namanya misalnya PBB, Pizza Before Bed. Tradisi membaca untuk oleh guru atau oleh siswa, oleh murid? Guru dan siswa, guru juga ada kita ini, tapi siswa juga harus. Dan itu ada bahkan 3 sampai 4 guru hanya menangani literasi anak. Dan itu tiap malam apa yang kita sebut dengan PBB itu, Pizza Before Bed. Kenapa pizza? Karena terinspirasi bukunya almarhum Pak Irnowo, Andai buku itu sepotong pizza. Jadi kita harus makan pizza sebelum tidur. Dan itu kita bangun sebenarnya supaya otaknya ini terbiasa dengan membaca teks, memahami teks. Ini kan persoalan di kita juga, dan itu harus kami juga sentuh dengan berbagai kegiatan membaca. Setiap kegiatan at the end harus laporan, harus berujung pada penulisan, presentasi. Sehingga ya memang kemudian perlu kerja keras. Iya. Dan kita harus, tidak ada pilihan bagi saya, harus kita lakukan itu. Ya baik Pak Jamal, terima kasih. Salam untuk kawan-kawan para sivitas pesantren, kawan-kawan guru, orang tua siswa, dan semua pendukung pelaksanaan pesantren di tempat Jamal. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Jamal semakin berhasil. Wassalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh.